Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang saya hormati. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ni Putu Trisna Sulistian, peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Jemberana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Adapun kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan aksi nyata program pendidikan guru penggerak modul 1.5. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara ini berlangsung lancar ke depannya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Sekarang kita akan pelajari bersama. Nah, kali ini topik budaya positif diantaranya yang akan kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol di dalam restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan saya mohon juga nanti partisipasi dari teman-teman pada saat diskusi dan juga refleksi. Yang pertama, kita menginjak kepada perubahan paradigma belajar. Nah, teman-teman, apakah selama ini kita masih berpikir bahwa murid harus bisa menguasai semua materi yang kita sajikan dalam pembelajaran dan harus mencapai KKM? Apakah kita masih berpikir seperti itu? Ya. Apakah murid harus mampu mengikuti kecepatan pembelajaran sesuai target yang kita buat, bagaimanapun perasaan mereka? Tidak. Ya, kadang-kadang juga kita menyesuaikan dengan bagaimana perasaan murid. Kemudian, apakah ada murid yang pintar dan ada murid yang lambat untuk semua hal? Yang pengelompokan ini biasanya kita lakukan berdasarkan nilai hasil tes akhir. Ya, kadang-kadang kita masih sering mengelompokkan murid, ada yang pintar dan ada yang lambat berdasarkan hasil tes akhir. Ya. Kemudian, apakah kita melakukan cenderung lebih mengapresiasi pencapaian kognitif seperti nilai ulangan ataupun prestasi dalam ajang lomba akademis? Apakah kita melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan murid? Apakah kita masih mengejar target kurikulum, nilai dan waktu? Jadi sebagian besar dari refleksi di awal ini dijawab iya. Yang juga sebelumnya masih berpikir seperti itu. Tapi setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah bertujuan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti berdasarkan filosofi dari KHD ini atau Ki Hajar Dewantara, apa yang selama ini kita lakukan apakah sudah sesuai?
bakatnya, bagaimana profil belajarnya, kemudian bagaimana kesiapan belajarnya itu juga perlu untuk kita kembangkan. Seperti yang dikatakan juga oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru tidak ubahnya adalah seperti seorang petani. Setiap petani pasti berusaha mengetahui karakteristik tanah yang akan ditanami, apakah sudah sesuai dengan karakteristik dari bibit tumbuh-tumbuhan yang akan kita tanam. Misalnya kita akan menanam padi, misalnya kita akan menanam jagung. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti apapun ikhtiar seorang guru untuk mendidik anak, maka guru itu tidak akan bisa mengubah kodratnya seorang anak. Sama ibaratnya petani. Misalnya petani menanam padi. Petani itu hanya bisa merawat tumbuh dan kembangnya padi sesuai dengan kodratnya padi. Tidak akan mungkin bisa mengubahnya menjadi jagung ataupun jagung mau diubah menjadi padi. Tidak akan mungkin bisa, ya. Betul kira-kira teman-teman. Ya, anak didik juga seperti itu. Yang dapat dilakukan oleh petani hanyalah memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk, memberi air, dan membasmi ulat-ulat atau tanaman pengganggu lainnya. Begitu juga anak didik kita di sekolah. Bagaimana kita mengupayakan tumbuh kembang anak didik kita itu supaya optimal di sekolah, yakni dengan menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memiliki disiplin yang positif, dan mengurangi sebanyak mungkin faktor-faktor yang mungkin mengganggu atau menghambat tumbuh kembang dari anak didik kita. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun yang dimaksud dengan menunjang tadi, atau yang dimaksud dengan kekuatan kodrat anak tadi, itu adalah apa sih kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar itu ada 3. Di antaranya kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari segi kesiapan belajar. Pada saat kita akan mulai belajar, tentu kita memulainya dengan sebuah asesmen diagnostik atau sering disebut persepsi, ya teman-teman. Nah, ini dah tujuannya karena kita menyadari bahwa anak didik kita tidak semuanya mulai belajar dari posisi yang sama. Mungkin ada yang baru menguasai kompetensi yang sangat dasar, mungkin ada yang sudah bisa menguasai materi yang lebih kompleks. Nah, ini yang dimaksud dengan kesiapan belajar. Dari sini kita bisa menentukan start dari mana akan membimbing si anak ini. Jadi setiap anak dalam satu kelas kita itu tidaklah sama dari segi kesiapan belajar. Seperti contoh yang saya sajikan di sini pada saat belajar pembagian. Mungkin ada anak yang sudah siap dengan materi, tiba-tiba sudah langsung bisa menjawab 2, tapi anak-anak lain masih memerlukan beberapa alat batu, kerikil-kerikil yang digunakan dibagi ke dalam beberapa kotak ini, baru dia bisa menjawab soal pembagian. Berarti anak ini masih kesiapan belajarnya pada tataran masih memerlukan bantuan. Kemudian dari segi minat belajar. Tidak semua murid berminat dengan pelajaran yang sama. Kadang-kadang saya dulu lebih mengapresiasi anak yang cerdas dalam matematika, yang cerdas dalam sains. Itu kadang-kadang secara tidak sengaja kita lebih mengapresiasi anak yang seperti itu, ya. Karena ternyata anak yang jago olahraga, anak yang jago menari, mereka juga seharusnya diberikan apresiasi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Misalnya dalam pembelajaran, nanti kita bisa menerapkan misalnya di sini ada pojok olahraga, misalnya di sini ada pojok kesenian. Jadi pada saat anak-anak belajar bisa memulai dari pojok mana sesuai dengan minat dan bakat yang
yang dimiliki. Kemudian profil belajar. Profil belajar ini diantaranya gaya belajar. Tentunya teman-teman sudah semua mengetahui bahwa anak-anak kita itu ada yang gaya belajarnya auditori atau senang mendengar. Maka dia akan senang sekali mendengarkan cerita kita, senang mendengarkan jika diberikan musik, misalnya senang dia mendengarkan. Tapi ada juga anak yang kinestetik, ini contohnya. Satu orang anak ini dia sibuk bergerak gitu ya. Mungkin itu aktivitas yang lebih menarik, jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa semua murid itu harus mendengarkan. Mungkin dia memerlukan aktivitas yang lebih banyak, dia ingin bergerak. Jadi inilah semua dasar-dasar yang kita gunakan untuk menuntun anak-anak kita dalam belajar. Nah, itu tadi tentang perubahan paradigma belajar. Sekarang kita lanjut tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa sih? Karena ini sudah mulai tentang budaya positif ya. Nah, seperti tadi sudah sempat saya singgung bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pekerjaan guru adalah seperti seorang petani. Petani pasti akan mengetahui dulu karakteristik tanah yang akan dia tanami, cocok nggak dengan tanahnya. Nah, kalau diibaratkan dengan pendidikan, sekolah ini dah kebunnya atau lahannya atau tanahnya. Kemudian anak-anak didik kita adalah bibit-bibit atau tanaman yang akan kita tanam, yang akan kita berusaha tumbuhkan. Nah, disinilah letaknya budaya positif, yakni untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman, untuk bisa murid-murid kita itu bertumbuh dan berkembang, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih tanggung jawab kita sebagai guru dalam kaitannya dengan budaya positif ini. Tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, yang dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, seperti itu alurnya ya. Jadi dari kebiasaan dulu, kemudian dari kebiasaan akan menjadi karakter, dari karakter-karakter warga sekolah inilah akan tumbuh yang namanya budaya positif di sekolah kita. Nah, sekarang saya minta kepada rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama coba refleksikan bagaimana lingkungan sekolah
belakangnya. Nah, permainan ini adalah bermain peran ya ceritanya. Salah satu menjadi A dan yang satunya lagi menjadi B. Nanti A dan B bergiliran. Yang pertama A dulu. A harus menggenggam tangannya kuat-kuat. A memiliki prinsip bahwa saya sedang menggenggam sebuah hal yang sangat penting yang berkaitan dengan hidup saya.
punya perasaan seperti itu. Ternyata itu juga ilusi. Kalaupun kita membuat murid kita merasa bersalah, kita tidak bisa mengontrolnya. Tapi penyesalannya hanya sebentar aja. Ujung-ujungnya nanti kalau dia sudah sadar, oh saya cuma diancam, sadar nanti anak-anak kita itu, maka dia akan membangkang. Beruang mungkin ya, apa katanya. Kemudian kadang kita berpikir bahwa kalau kita kasih hadiah atau kita iming-imingi sesuatu, maka kita akan bisa mengontrol mereka. Contoh, rajin belajar baca ya. Nanti kalau sudah bisa baca, ibu ajak ke KFC. Ternyata itu juga ilusi. Tidak ada anak yang benar-benar menjadi efektif belajar karena penghargaan atau hadiah yang diberikan. Kalau benar penghargaan atau hadiah itu, maka anak yang ranking 1 tentunya paling termotivasi ya untuk terus menjadi sukses. Tapi kenyataannya tidak begitu. Atau mungkin anak yang ranking terakhir di kelasnya karena termotivasi ingin dapat ranking, kan seharusnya semester depan atau tahun depan dia seharusnya ranking 1. Kalau memang benar penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Nah ternyata tidak benar ya. Ini juga ilusi. Kemudian kadang kita berpikir karena saya dewasa dan dia anak-anak, maka saya bisa mengontrol dia. Atau karena jabatan saya lebih tinggi dan mereka adalah bawahan, berarti saya bisa mengontrol dia. Itu juga ternyata ilusi. Ya, seorang tidak akan terkontrol karena dia lebih dewasa. Murid-murid kita juga berpikir begitu. Dalam jangka waktu panjang, pola pikir seperti ini bisa memicu timbulnya pemusuhan. Kalau kita sering seperti itu, misalnya di rumah kepada anak, saya kan ibumu atau saya kan bapakmu, kamu harus nurut sama saya. Kalau kita sering menanamkan seperti itu, maka dalam jangka waktu panjang akan terbentuk pemusuhan. Benci dia kata begitu. Nah, itu adalah teori kontrol dari Dr. William Blaise. Kemudian pendapat dari Dr. William Blaise ini didukung oleh pendapat dari Stephen Covey tentang prinsip-prinsip perubahan. Di mana Stephen Covey ini mengatakan kalau kita ingin berubah dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol, maka kita harus mengubah semua cara pandang kita terhadap dunia. Itu katanya Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku. Itu kalau mau pelan-pelan berubahnya ya. Namun bila kita ingin benar-benar memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kadang-kadang kita berpikir itu realitas, ternyata ilusi. Kembali ya, kadang-kadang kita berpikir ilusi, ternyata itulah realitas. Jadi ini yang dimaksud Stephen Covey. Berubah dari paradigma stimulus respon menuju paradigma teori kontrol. Bagaimana caranya? Pertama, kadang kita berpikir bahwa kebutuhan kita semua sama. Tapi pada kenyataannya semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin kebutuhan saya ingin mendapatkan kasih sayang, mungkin. Tapi kebutuhan teman-teman tidak selalu sama seperti itu. Kemudian, kadang kita berpikir semua orang memiliki cara pandang yang sama. Tapi kenyataannya setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Cara saya memandang murid dengan cara Roma memandang murid tentunya berbeda. Cara saya memandang masalah dengan cara teman-teman memandang
kesalahan. Sementara yang benar di sini adalah menurut perilaku kontrol atau teori kontrol adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan kalau murid kita melanggar aturan, sebenarnya dia punya tujuan pribadi. Apa tujuannya? Itulah yang perlu kita gali sebagai seorang pendidik. Kemudian kita sering berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikontrol hanyalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah tadi mungkin sudah diperhatikan ya. Pada saat ritual bujuk-membujuk itu gagal, maka kita akan berusaha memaksa orang. Pemaksaan adalah jalan keluar. Nah sekarang bagaimana kita berpikir? Bukan lagi pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama. Ya, atau dalam budaya kita disebut musyawarah. Musyawarah menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dulu ada masalah, kita berpikir yang menang dan yang kalah. Yang salah adalah pihak yang kalah, yang benar adalah pihak yang menang. Sedangkan jika kita berpikir pada teori kontrol, maka kedua belah pihak harus sama-sama menang. Pola pikir menang-menang. Menarik ya? Nah, bagaimana disiplin ini diterapkan atau dipahami? Coba rekan-rekan sekalian, kita sama-sama merefleksikan bagaimana sih disiplin di sekolah kita, apakah sudah cukup bagus, sudah cukup efektif, atau masih ada yang perlu ditinjau lagi? Ya, masih ada yang perlu kita tinjau bersama. Kemudian apa sih sebenarnya arti kata disiplin? Disiplin itu apa ya sebenarnya? Ya, taati aturan. Apa lagi? Ada lagi. Biasanya kalau kita bicara disiplin otomatis ingat peraturan ya. Kemudian ingat apa lagi? Kalau kita bicara disiplin, biasanya kita ingat ketaatan, ya, kepatuhan. Atau kadang-kadang ingat hukuman, ingat sanksi-sanksi. Apakah disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai? Nilai-nilai kebajikan? Apakah kita melakukan sesuatu ada motivasinya atau sesuatu yang mendorong? Biasanya kita melakukan disiplin karena menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ya. Nah, memang betul teman-teman ya, selama ini itulah yang kita pikirkan tentang disiplin. Disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, betul ya? Kemudian terkait dengan hukuman, ya. Disiplin dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau menghindari ketidaknyamanan. Secara tidak sengaja, kita sebenarnya sudah mengasosiasikan kata disiplin itu dengan tidak nyaman ya. Tidak. Kalau ini semua diintisarikan ya, kalau disiplin itu identik dengan tidak nyaman aja pokoknya ya. Saya harus begini, saya harus begitu. Betul tak begitu sebenarnya? Sekarang mari kita tinjau apa sih disiplin sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sebagai bapak pendidikan kita ya di Indonesia. Tentunya pemikiran-pemikiran beliau sering kita jadikan acuan untuk kita berpikir. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah yang pertama menarik
katakan disiplin itu adalah disiplin diri ya. Disiplin diri ya. Cara jika kita tidak dapat melakukan self disiplin atau disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya Raja Dewantara di sini lebih menekankan kepada motivasi dari dalam diri sendiri untuk melakukan disiplin, itu yang disebut merdeka. Ya. Merdeka itu artinya bukan hanya bebas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah inilah yang ditekankan ya, merdeka itu. Kadang-kadang kita menganggap merdeka berarti saya bebas dari perintah. Ternyata bukan begitu ya. Merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah, tapi juga pandai memerintah diri kita sendiri. Oh, sekarang saya seharusnya ke kelas gitu misalnya. Sekarang seharusnya saya mengajar. Nah itu memerintah diri sendiri tanpa diperintah orang lain. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Seperti yang sekarang disebut dengan kurikulum merdeka, merdeka belajar. Siswanya merdeka, gurunya juga merdeka. Lalu bagaimana? Apakah tidak mengajar terus siswanya bebas berkeliaran di halaman? Tidak. Ya, ternyata kemerdekaan adalah cakap memerintah diri sendiri atau memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan kedisiplinan itu sendiri. Nah, ternyata pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini juga sudah mendunia ya, bahkan disepakati juga oleh Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 yang mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan diatur-atur ya, tapi kita mau belajar ya. Dan juga kata disiplin berasal dari kata yang sama dengan disciple yang artinya murid atau pengikut, sama dengan belajar ya. Disciple. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham aliran apa sih, ajaran apa sih yang dia ikuti, sehingga dia termotivasi dan terbangun motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu bisa karena takut hukuman, bisa karena ingin hadiah, bisa karena ingin penghargaan, itu motivasi dari luar. Tapi yang ditekankan di sini oleh Diane Boston adalah motivasi intrinsik, artinya keinginan dari dalam diri sendiri untuk belajar. Nah, Diane Boston juga mengamati perilaku dari para murid Plato dan Socrates di zaman Yunani kuno, di mana mereka dikatakan memiliki disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia ini bisa juga kita katakan nilai-nilai. Semua orang pasti punya nilai-nilai dalam dirinya ya.
bahasanya, ataupun latar belakangnya. Jadi intinya nilai-nilai universal ini adalah apa yang memayungi atau apa prinsip dasar dari setiap perilaku manusia, sehingga bisa mengantarkan manusia itu kepada tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, di sini ada lagi pendapat dari William Glasser dan Diane Wilson ya, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Diane Wilson tadi mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang dapat menimbulkan motivasi intrinsik seseorang, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah dasar atau fondasi dari perilaku disiplin. Nah, sekarang kita di sekolah sudah punya nilai-nilai kebajikannya yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sekolah kita dan juga sekolah-sekolah lain, hampir semua sekolah, meyakini profil pelajar Pancasila ini sebagai sebuah nilai kebajikan yang dianut oleh semua warga sekolah, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selain P3 atau profil pelajar Pancasila ini, ada juga nilai-nilai kebajikan universal dari berbagai yayasan atau dari berbagai instansi ya. Di antaranya dari IBO Primary Years Program seperti ini. Di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari instansi atau yayasan yang lain juga kurang lebih sama ya. Tadi ini ketuhanan ada ya, mandiri, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif. Ini juga sudah ada tadi ya, kerja keras, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau ini dari Lifelong Guidelines dan Life Skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih sama ya dari keenam nilai-nilai kebajikan yang ditunjukkan ini. Kurang lebih menunjukkan nilai-nilai yang sama. Nah, sekarang mari kita bersama-sama coba refleksikan. Kira-kira nilai kebajikan yang mana yang paling menarik dari yang sudah disampaikan tadi? Yang mana aja boleh nih? Teman-teman boleh pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga persen dari yang tadi. Yang mana yang menurut teman-teman paling menarik? Mandiri. Oke, mandiri ya. Menurut Bu Komang toleransi. Mungkin ada lagi pendapat lain? Menurut Bu Kade berakhlak mulia. Nih, kalau Pak mungkin kreativitas. Baik. Bernalar kritis. Kalau Bu Eva kerjasama. Kalau Bu Desi kreativitas ya. Jadi ada beberapa yang pendapatnya sama dan ada juga yang berbeda. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan yang kita anggap menarik itu bisa kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah. Kira-kira apakah memiliki persamaan atau perbedaan? Sudah ada di sekolah kita atau belum?
tingkat selanjutnya bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan itu agar bisa diyakini oleh semua warga sekolah. Mungkin nanti kita bisa menyusun kesepakatan ya, atau keyakinan sekolah. Kalau di kelas yang sudah membuat bersama anak-anak, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang gali dari pendapat anak-anak. Menurut anak-anak, nilai-nilai kebajikan seperti apa? Atau cita-cita? Yang bilang cita-cita, karena lebih paham anak-anak dengan kata cita-cita. Kelas yang seperti apa yang dicita-citakan? Nah, itu pertama, yang ngajak juga anak-anak untuk berdiskusi, yang berikan kesempatan mereka membentuk kelompok, kemudian berdiskusi di dalam kelompoknya, perilaku seperti apa yang mereka harapkan, cita-cita kelas seperti apa yang diimpikan. Banyak yang mengatakan, saya ingin agar semua anggota kelas ini selalu menjaga kebersihan. Banyak juga yang mengatakan, saya ingin semua anggota kelas 4 ini saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itulah yang kemudian bersama-sama saya dan murid rumuskan menjadi keyakinan kelas. Ini sudah ditempel di kelas dan anak-anak sangat senang memiliki keyakinan ini. Setiap orang boleh berpendapat dan setiap orang boleh berkata jujur. Itu yang mereka katakan. Maka kadang-kadang dengan adanya kesepakatan kelas ini, saya mendapatkan banyak hal-hal tidak terduga terungkap dari murid. Karena mereka sudah tahu kalau mereka berani berpendapat. Kadang-kadang saya mendengar hal-hal yang sama sekali belum saya pernah dengar sebelumnya. Contoh, agak sedikit sakit saya dengar ya, agak sedikit sakit. Saya baru tahu kalau ada orang dewasa yang mendukung saya untuk maju. Berarti sebelumnya kan itu tanda-tandanya ya. Apakah anak ini tidak pernah merasa, padahal tidak mungkin orang dewasa tidak mendukung anak-anaknya untuk maju ya. Hanya saja mungkin dia tidak merasakan karena kita tidak memang menjajaki dan mengkomunikasikan hal itu. Dengan adanya pembuatan keyakinan kelas seperti inilah, anak-anak menyadari bahwa kita sebagai orang dewasa peduli akan kemajuan mereka. Oh, ternyata saya ada yang mendukung. Oh, ternyata saya kalau ada kesulitan, saya ada tempat bertanya, sehingga dia merasa di kelas itu adalah tempat yang aman dan nyaman untuk berekspresi. Nah, nanti dalam lingkup yang lebih besar, keyakinan kelas ini bisa kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Mungkin nanti dengan rapat guru atau bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau motivasi, hukuman, penghargaan mungkin sudah biasa didengar ya. Mungkin yang agak baru di sini adalah restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, sebelum menginjak ke sana, kita lihat dulu apa sih yang memotivasi setiap orang untuk bertindak atau berperilaku. Nah, ini kembali pendapat dari Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Sudah pasti, tidak ada manusia yang senang tidak nyaman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, banyak juga ya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dia miliki. Nah, kira-kira di antara ketiganya ini, mana yang asalnya dari luar dan mana yang asalnya dari dalam? Yang dari luar dulu ya. Yang dari luar yang mana? Ya, dapat imbalan, itu dari luar ya. Yang mana lagi? Hukuman. Yang menghindari hukuman. Ya, itu datangnya dari luar atau sering disebut motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan yang dari dalam tentu karena menghargai diri sendiri dan juga menghargai nilai-nilai yang dimiliki. Itu yang datangnya dari dalam. Ya. Contoh
Saya pakai contoh ya. Muge mengikuti diklat, anggap saja diklat penyusunan RUP begitu ya. Muge mengikuti diklat itu karena apa? Apakah karena kalau tidak ikut diklat itu akan dihukum oleh kepala? Berarti kalau begitu Muge menghindari hukuman motivasinya. Atau apakah nanti kalau Desember saya biar dapat nilai SKP yang tinggi, berarti mendapat penghargaan motivasi? Atau saya ikut diklat itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang mukul, pokoknya saya ingin aja belajar, berarti menghargai diri sendiri. Anak-anak juga begitu. Kalau anak berperilaku juga pasti ada alasannya. Nah, mungkin dia tiba-tiba ujuk-ujuk tak ada alasan. Pasti dia punya motivasi dalam dirinya. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan. Nah, di sini yang saya berikan contoh kasus. Contoh kasusnya Ari kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Bu Krisna, menanyakan pertanyaan, Ali menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ali yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Mungkin pada saat ditanya gitu ya, tertawalah satu kelas menertawakan Ali. Bu Krisna pada saat itu membiarkan teman-teman Ali menertawakan Ali yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Ali untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Krisna. Otomatis kelas menjadi semakin gaduh. Anak pun tertawa melihat Ali di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, setelah mencermati kasus ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Krisna itu? Bapak dan Ibu sekalian di sini setuju? Kenapa kok tidak setuju? Nah, kalau kita analisis lebih jauh lagi, tindakan Bu Krisna itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi dari perilaku Ali? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, sekarang kita kaji bersama ya. Nah ini barusan sudah dijawab ya. Apakah setuju? Tidak, ya. Nah, ini sekarang yang hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau yang mengatakan konsekuensi berarti kayaknya lebih banyak yang begitu. Mengapa? Mengapa dikatakan konsekuensi? Karena dari mereka bisa menjawab, duduk, kemudian ketawaran temannya. Konsekuensi karena tidak bisa menjawab pertanyaan dirinya. Berarti kalau konsekuensi itu ada kaitannya dengan sebab akibat ya. Ada yang menjawab hukuman? Oh, tidak ada. Sekarang kita lihat apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi kalau restitusi belum ditanyakan ya, karena itu masih aneh. Aku kan itu ya. Barang ini hijau kan itu ya restitusi. Tapi sebentar akan kita bahas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada tiga di sini yang akan kita bahas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu umumnya ya. Kalau yang hukuman ya konsekuensi itu umumnya. Kalau ada yang melanggar itu ya. Nah, tapi di sini akan diperkenalkan satu istilah baru, yaitu restitusi. Ada yang melanggar, konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Itu sekarang. Bukan lagi hanya dua pilihan.
berkarakter atau semakin buruk, Pak? Semakin buruk ya. Nah, inilah yang menarik dari restitusi. Bagaimana kita membuat anak yang bersalah ini bisa diterima kembali dalam kelompoknya dan dia menjadi lebih kuat dari segi karakter. Karena itulah restitusi memerlukan peran kolaboratif sebenarnya dari kita semua ya untuk melaksanakannya. Bagaimana kita mencari solusi untuk masalah anak-anak, membantu murid berpikir tentang mau jadi orang seperti apa sih, itu yang kita bantu. Kamu mau jadi orang seperti apa, mau terus seperti ini atau ingin jadi lebih baik. Nah, itu yang peran orang dewasa di sini. Nah, sekarang apa sih bedanya? Tadi Bu Krisna sudah memberikan entahkah itu hukuman tadi di kelas ya kepada Ari atau konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat. Yang jelas tadi itu bukan restitusi ya. Sudah jelas bukan restitusi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau hukuman identitasnya awal-awal orang dihukum itu sudah gagal. Dari awal kalau kita sudah menghukum murid, kita sudah kasih stempel dia jeda, kamu orang yang gagal. Kita sudah kasih identitas pada dia, kamu adalah orang yang gagal. Sedangkan kalau konsekuensi itu masih lebih bagus, karena kita memberikan dia identitas sukses dan juga restitusi, memberikan juga identitas sukses. Ya. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak ada orang senang dihukum. Walaupun dia misalnya menutupi dengan tingkah laku tersenyum-senyum, kejengak-kejerik, sebenarnya dalam hatinya dia sakit. Kemudian konsekuensi itu harus terjadi, karena seperti Bu Kade katakan tadi ada sebab ada akibat, maka itu harus terjadi. Itu yang disebut konsekuensi ya. Sedangkan restitusi itu adalah pilihan. Kita menyodorkan kepada anak-anak apa yang mau dipilih. Kalau hukuman itu tidak nyaman, baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, sudah pasti tidak nyaman. Tidak ada orang yang nyaman dihukum ya. Kalau konsekuensi jangka pendek dia tidak nyaman, tapi jangka panjangnya nanti dia nyaman. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Bukan hanya sekedar nyaman, tapi lebih menguatkan lagi. Kalau hukuman, korban dalam tanda kutip ya, harus mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan penggantinya. Misalnya, saya tidak sengaja menabrak Bu Komang yang sudah lewat membawa kuenya jatuh. Nah, kalau restitusi itu Bu Komang harus mendapatkan ganti kuenya, itu namanya restitusi. Ya. Kalau konsekuensi kadang-kadang bisa diabaikan. Kalau hukuman, korban harus mendapat keadilan, itu hukumannya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak juga tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Kalau hukuman, perilakunya pasif agresif meningkat. Lama-lama dia akan semakin memati. Kalau pasif dia, istilahnya semakin tidak mau berpartisipasi. Kemudian kalau dia agresif, agresifnya akan meningkat. Misalnya yang sedang menyerang temannya, itu yang akan meningkat. Sedangkan penguatan, kalau di konsekuensi penguatannya hanya dalam jangka waktu pendek. Memang konsekuensi itu menguatkan karakter positif, tapi tidak tahan lama gitu. Sedangkan kalau restitusi, karakter positif dikuatkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau hukuman, murid dibuat takut. Kalau murid sudah tidak takut, maka gagallah semua mekanisme hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, murid dimonitor atau disupervisi. Murid juga sama ini disupervisi ya. Berarti itu sebenarnya disiplin yang dilakukan adalah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, belajar bertanggung jawab, biarpun saya nak mengawasi, biarpun saya ada penilaian, tetap dia disiplin.
bilang bertanggung jawab ya, mandiri. Nah ini lagi satu. Nah ini semua disadu dari bukunya Daya Bosen yang psikologis disiplin dari tadi ya. Nah jadi kalau kita simpulkan, hukuman itu apa sih? Berarti hukuman itu secara tiba-tiba ya, begitu anak melanggar kita langsung kasih hukuman berat. Nah itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Jadi anak tidak tahu nanti akan dapat hukuman apa, dia tidak tahu. Kemudian apakah dia dilibatkan untuk membuat hukuman itu? Pastinya tidak ya. Kemudian tanpa melalui kesepakatan. Biasanya hukuman itu tidak hanya fisik tapi juga psikis. Kadang-kadang kita guru tidak sadar sudah menghukum muridnya karena sering cara kita itu halus tapi menyakitkan. Saya juga dulu sering seperti ini ya sebelum belajar restitusi. Kadang-kadang kalau saya sudah capek marah-marah, kalau marah-marah itu mungkin masih di hukuman tadi ya. Kalau sudah capek marah-marah, itu sudah pakai kata-kata yang halus. Kamu nak kasihan ya sama guru. Tapi mana kalau orang tuamu tahu? Nah itu secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menghukum murid walaupun cuma gitu kata-katanya kedengarannya halus. Jadi sebelum belajar restitusi kita tidak menyadari hal itu. Lalu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya anak-anak tahu karena sudah ditetapkan. Misal kalau anak yang terlambat nanti konsekuensinya adalah mengasuhnya belakangan. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya mengerjakan sendiri di kelas. Itu biasanya sudah ditetapkan lebih awal, itu konsekuensi. Nah, sekarang kembali lagi ke kasus tadi. Ke kasus tadi ya, yang akhir ya. Nah, sekarang kan sudah tahu antara hukuman dan konsekuensi. Berarti perilaku tugasnya tadi yang terhadap Ari tadi hukuman atau konsekuensi? Nah, ya karena itu tidak jelas apa ya hubungannya gitu ya. Konsekuensi itu kan terkait dia dengan perilaku anak. Baru ini loh akibatnya. Ini loh sebabnya. Karena kamu begini, ini akibatnya. Itu kan konsekuensi. Kalau tadi Ari sebenarnya dia butuh, lalu malah disuruh berdiri di depan sambil minum tidur lagi ya. Itu kan tidak ada hubungannya dengan dia tidak bisa matematika ya. Seharusnya kalau dia tidak bisa matematika, konsekuensinya apa? Justru dia harus diberikan bimbingan lebih banyak sebenarnya. Karena dia belum paham. Nah, sekarang ini ada beberapa kasus. Sekarang teman-teman jawab ya, ini hukuman apa konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kan ada anak terlambat, kemudian kita suruh dia mencatat 100 kali di bukunya. Saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi. Kalau ada perjanjian, konsekuensi yang tak ada itu hukuman. Kalau langsung saya tiba-tiba dikasih tahu tidak ada disampaikan sebelumnya hukuman. Kalau ada kejadian, ya udah. Sama juga. Sekarang yang kedua, mengelilingi lapangan basket dilari ini ya 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lapangan basket keliling 2 kali. Apa nih kamu terlambat lagi? Lari sana 2 kali. Hukuman. Jadi apa sih kata kuncinya antara konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi adalah kejadian. Artinya anak tahu dia. Ketika melakukan salah-salah, ketika melakukan kesalahan dia sudah tahu nanti. Ya akibat yang dia lakukan. Ya, itu salah satunya. Kalau salah duanya? Kalau salah duanya, Kalau fisiknya ada apa namanya yang dia kan berat tidak lari rasa lebih
sekarang sudah jelas ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi. Sebenarnya kok nggak habis pertanyaannya. Bagaimana sih sebaiknya kita bertindak terhadap murid yang melanggar atau yang melakukan kesalahan? Bagaimana sih sebaiknya? Apakah kita berikan hukuman atau kita berikan konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi masih boleh, ya. Nah, kalau bisa restitusi, ya. Nah, ini sekarang kita bahas lebih mendalam. Apa sih yang tadi restitusi? Restitusi itu adalah cara yang tadi di awal kita bahas, disiplin positif. Ini dasarnya. Restitusi. Restitusi itu kenapa baik? Yang pertama dia membantu murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, restitusi juga membuat anak belajar dari kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Karena kita memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi dirinya, bercermin dari perbuatannya, itu kita kasih bercermin ya, untuk merasa aman bagi murid itu jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Kalau kamu seperti itu, kira-kira kamu senang nggak? Atau balik ya, kalau kamu jadi dia, dibegitukan, bagaimana perasaanmu? Nah itu secara tidak langsung kita memberikan dia pertanyaan-pertanyaan untuk bercermin kepada dirimu. Kemudian yang keempat, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Tidak ada orang yang dipaksa melakukan restitusi. Kita sebagai guru hanya bisa menawarkan, memberikan dia pilihan-pilihan, memberikan dia pertanyaan-pertanyaan. Kalau dijawab ya bagus, kalau tidak dijawab tidak apa-apa. Tuntunan, bukan tuntutan. Tuntunan. Ini kembali kepada filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pada hakikatnya memang kita hanya bisa menuntut saja. Kita tidak bisa memaksa dia harus ke sana atau harus ke sini. Kita hanya bisa menuntut. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga membuat seseorang menyadari apa kebutuhan dasar yang sebenarnya sedang mereka coba untuk memenuhi. Apa sih sebenarnya yang dia cari dari tindakan itu? Demikian juga menyadarkan kepada dia bahwa orang lain juga punya kebutuhan. Bukan hanya kamu saja punya kebutuhan, orang lain juga punya kebutuhan. Sekarang bagaimana caranya supaya antara kebutuhanmu dan kebutuhan orang lain itu tidak terjadi benturan atau tidak bertentangan? Restitusi itu adalah cara terbaik untuk menanamkan disiplin positif. Kenapa? Karena restitusi membuat orang menjadi bahagia. Kenapa saya katakan membuat orang menjadi bahagia? Karena orang bahagia itu menilai diri sendiri. Hanya orang tidak bahagia yang sukanya menilai orang lain. Orang bahagia pasti menilai dirinya sendiri. Apa yang saya lakukan, apa yang saya harapkan, apa tujuan hidup saya, itu adalah penilaian terhadap diri sendiri semua. Mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Berikan dia kesempatan, ajak dia diskusi untuk mengomentari dirinya sendiri. Kalau kamu bersikap seperti ini, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu ingin jadi orang yang seperti ini terus-menerus? Atau kamu ingin jadi orang yang lain lagi? Itu yang kita terapkan. Kemudian fokusnya pada karakter, bukan fokus pada mencari siapa yang salah. Kita katakan secara jujur pada anak supaya dia paham.
lebih baik besok. Kamu bisa minta maaf, tapi mungkin orang lain lebih senang mendengar apa yang kamu lakukan untuk jadi lebih baik. Kemudian menguatkan apa rencananya perubahan yang akan kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Bagaimana akan melakukan perubahan itu? Nanti kalau mengalami kesulitan melakukan perubahan itu, kamu mau minta bantuan sama siapa? Tanya dia nyamannya sama siapa? Silahkan. Kalau sama orang tuanya, sama orang tuanya. Kalau sama gurunya, sama gurunya. Fokus pada solusi, bukan melihat kesalahan. Membuat murid merasa diterima. Nah ini sudah sempat disinggung tadi. Membuat murid merasa diterima, bukan disisihkan karena dia bersalah lalu kita sisihkan dia dari kelompoknya. Nah ini yang tadi berusaha dijawab oleh restitusi adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam restitusi ini kita mencoba menggali atau mengeksplorasi sebenarnya dari tindakan ini kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh si anak. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Ingin disayang, ingin diperhatikan. Nanti kalau saya berbuat begini, guru kan lapor sama orang tua saya. Terus orang tua saya jadinya memperhatikan saya. Tapi dia kurang kasih sayang kan? Kasih sayang seperti yang dia cari. Kemudian ada yang perlu penguasaan atau pengakuan. Pengakuan kalau dirinya hebat, pengakuan kalau dirinya bisa. Oh, saya mau mengambil ini, kotak bekal uang. Karena nanti kalau ketahuan, teman-teman akan tahu kalau saya ini orang yang berani. Saya tidak takut dulu. Dia ingin diakui bahwa dirinya berani, ingin diakui hebat, ingin diakui mampu. Tapi dia ingin kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Ingin dipuji lah dasarnya ya. Terus ada yang ingin kebebasan. Ada yang ingin kebebasan. Kalau guru ngajarnya ceramah aja terus, berdiri aja bu guru terus di depan kelas, atau duduk aja terus di meja. Saya sudah dengerin aja terus. Ah bosan dia. Kemudian mulailah dia berulang, berulang. Sebenarnya dia ingin diberikan variasi kegiatan yang lain. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang hanya ingin mencari senang. Atau dikatakan just for fun. Ya. Nah, ada apa-apa alasannya, pokoknya senang aja gitu ya. Kenapa kamu loncat-loncat di meja? Senang aja pokoknya saya happy aja kan. Jadi kebutuhan dia adalah dia butuh kesenangan. Nah, berarti anak-anak seperti ini perlu diberikan aktivitas yang menyenangkan. Nah, sekarang yang saya kasus tadi ya. Sekarang Bu Eva, tapi orangnya nggak ada. Padahal tadi saya berpikir Bu Evanya ada di sini ya. Nah, sekarang Bu Eva, guru wali kelas 2 di SD Mampengker, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Juli. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya mengeluhkan Juli, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dipegang-pegang bekalnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Eva, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Juli melakukan hal itu? Menanyakan kepada diri kenapa dia melakukan anaknya, kemudian memberikan solusi. Nah, kita sudah mulai mengarah ya ke restitusi. Sudah paham. Kira-kira kenapa Juli melakukan hal itu? Tergantung jawaban dia nanti ya. Tadi kan jawaban dia sudah bagus tadi ya, menanyakan dulu kenapa melakukan itu. Kemudian alasannya nanti kita tahu dari jawaban dia kan. Bagaimana kalau Juli ini ternyata menjawab, Bu, saya lapar soalnya ibu saya lupa bawa ibu
Ya, tapi kebutuhan dasar yang mana sedang dia penuhi tadi? Di antara 5 kebutuhan dasar. Sayang. Lapar, dia lapar. Ya, bertahan hidup. Ya, ingin bertahan hidup. Kelaparan dia saking nggak tahu nggak ada apa, kalau nggak ada apa berarti dia ingin bertahan hidup. Terpaksa ambil bekal temannya. Kemudian kalau seandainya Juli dia menjawab begini misalnya, saya dikasih sih bekal dari rumah, tapi saya bosan masakan ibu saya itu aja terus nggak pernah ganti. Berarti apa kebutuhan dasarnya? Bisa saya kembalikan ke sini ya kalau bebasan. Oh, bebasan. Ya. Dia Juli, kenapa sih kamu kok ngambil bekal temanmu? Gini Bu, saya senang lihat mukanya teman kalau dia ingin menguasai ya. Ya. Senang mungkin ya. Dia senang melihat. Senang aja saya Bu. Senang aja saya pokoknya. Bisa jadi juga ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang kita lanjutkan di dalam restitusi ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil sebagai guru atau sebagai orang tua. Posisi kontrol itu apa saja? Nah, seperti kasus tadi. Sekarang Surya yang berkasus ya. Surya seringkali terlambat hadir di sekolah. Surya juga sering menggunakan kata-kata kasar dan mengejek teman-temannya. Sejumlah teman sekelas sudah beberapa kali datang menemui wali kelas untuk mengeluhkan tentang Surya. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Surya mengapa? Sebenarnya ini bukan kepala sekolah saja ya, guru juga ya. Kalau kepala sekolah atau guru atau orang tua, kira-kira penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk Surya? Kenapa? Ya, siapa mau berpendapat? Surya ini sering terlambat. Surya ini sering terlambat. Ada murid terlambat, misalnya ya. Apa aja di sini ada yang baru datang, gini kalau enggak. Biasanya bagaimana kita mulai? Ya, kemudian ya, kalau dia kasih gambaran ya, misalnya ini ada murid terlambat nih sekarang ya, kita sudah mulai mengajar, asik aja dengan teman-temannya, kemudian ada yang terlambat gini. Nah, kemudian begini gurunya bereaksi nih, contoh ya, kamu lagi, tidak ada orang lain apa yang terlambat, kamu aja yang terlambat. Nah, seperti itu misalnya guru bereaksi. Kamu tahu nggak peraturan sekolah
kamu yang terlambat lagi. Kamu tak malu? Memang halus kan kakak saya, tapi membuat dia merasa bersalah. Tak malu ya? Datang terlambat terus setiap hari. Apa enggak kasihan sama bu guru? Ibu udah capek tau masih tahu kamu. Iya. Kemudian ada yang jangan ya. Ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai teman, dan juga ada yang sebagai manajer. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, ini ada yang saya contohkan lagi ya. Posisi kontrolnya sebagai penghukum yang barusan dicontohkan. Patuhi aturan saya atau awas. Awas, nanti laporin pengawasan. Awas besok kamu ya. Kalau lagi ya. Kamu selalu saja salah. Kamu ada yang lambat terus. Selalu yang terakhir selesai. Kamu aja sendiri mengulang. Nih, sendiri kakak kali ulang. Nah, itu contohnya ya. Berarti ini kita menerapkan posisi sebagai seorang penghukum. Kalau perempuan rasa bersalah, ini dia. Suaranya lembut ya. Tapi dalam keheningan, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut. Contoh, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kamu seperti ini. Nah, itu berarti kita menempatkan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Istilahnya ini mungkin sindir-sindiran ya. Kan kata-katanya halus tapi menyakitkan. Kemudian ada juga yang menempatkan diri sebagai seorang teman. Kalau teman itu tidak akan menyakiti ya. Memang dia bagus, ya, tujuannya positif. Tapi bahkan saat kita menempatkan diri sebagai teman pun dampaknya bisa negatif. Coba bayangkan ini kata-katanya. Gimana kok bisa negatif ya? Kadang-kadang saya juga belum pernah menerapkan posisi sebagai teman ya. Tapi ternyata dalam jangka waktu panjang itu ada juga efek negatifnya. Coba, teman-teman ada nggak yang tidak pengalaman sama? Ayo bantulah bu guru, besok jangan lama lagi ya. Dengan senyum, dengan sikap yang ramah. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Nah, selama ini kan Pak Guru sudah sering bantu kamu. Kamu sudah sering terlambat, tapi Pak Guru tidak catat begitu pelanggaran gitu misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah memposisikan diri sebagai teman. Coba sekarang teman-teman yang merefleksikan kira-kira di sebelah mananya sikap ini bisa jadi negatif pada anak-anak. Kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi siswa kan menganggap hal sepele, itu gurunya bisa bantu. Ya, betul sekali ya. Nanti pada saat dia melakukan kesalahan-kesalahan kembali dan kita tidak lagi membantunya karena kita menganggap dia sudah terlalu sering salah, pasti kita tidak akan terus membantu dia, ya kan? Pada saat itulah anak itu akan merasa kecewa. Saya kira bu guru teman saya, ternyata bukan kan gitu ya. Saya kira Pak Guru itu teman saya, ternyata bukan. Ya ujung-ujungnya kan juga menghukum gitu. Nah kekecewaan itulah yang nanti akan berdampak buruk dalam jangka waktu panjang. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau ini kalau ada bapak ibu guru yang rajin sekali dapat di buku bimbingan konseling atau punya buku catatan
keyakinan kelas yang mana yang perlu diperbaiki. Dia akan mikir sendiri. Keyakinan kelas meja itu asalnya, oh saya melanggar yang saling menghargai begitu misalnya. Nah itu kan dia menemukan sendiri dia. Tapi dia sudah mulai berusaha menyadari posisi dirinya ada di mana. Apakah kamu benar-benar meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah aja dia nggak yakin kan? Jadi keyakinan kelas itu juga bisa kita revisi sewaktu-waktu, tapi bersama-sama lah. Bukan hanya karena pendapat satu orang. Kembali lagi bersama di kelas kita diskusikan bagian mana nih sekarang yang perlu kita revisi. Tahu aja memang seperti itu ya. Kalau dia jawab, iya saya meyakininya. Lalu kita lanjutkan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki keyakinan kelasnya? Berarti sudah tidak ada masalah. Kalau dia jawab, iya saya meyakininya. Berarti kamu mau memperbaiki diri? Mau. Hal ini menunjukkan apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki diri? Ini adalah posisi seorang manajer ya. Kata-kata ini yang diucapkan kalau kita mengambil posisi peran sebagai seorang manajer. Atau yang diringkas dengan gambar ini, segitiga. Yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan restitusi ini? Jadi yang dilakukan itu secara garis besar ada 3 tahapan ya. Yang pertama ini, yang di bagian dasarnya segitiga, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan pertanyaan, dengan perkataan ya. Tidak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan. Ibu juga kadang-kadang salah. Bu Guru juga melakukan kesalahan, atau Pak Guru juga melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kita menyadari bahwa semua orang bukan berbuat salah. Ya. Kemudian kita validasi tindakan dia salah. Validasi tindakan yang salah dengan cara kamu tentunya punya alasan bukan melakukan hal itu. Kamu punya alasan ya melakukannya. Kalau boleh ikut tahu apa alasanmu melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan? Misalnya, saya melakukan ini karena saya ingin senang-senang aja, Bu. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan supaya tidak merugikan teman, tapi tidak merugikan orang lain? Nah, ini berarti kita sudah memvalidasi bahwa tindakan dia salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maka di sini nanti dia yang akan merumuskan sendiri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biarkan dia menjawab. Biarkan dia membuat perencanaan sendiri. Tindakan-tindakan selanjutnya atau tindakan-tindakan besok yang akan dia lakukan. Nah, sekarang yang mohon izin menyampaikan beberapa contoh penerapan restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas. AUX mode. Nah, ini restitusi untuk putri yang waktu itu berkata-kata kasar.
tidak ingat keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Nah ini seperti Bang Sakti. Keyakinan kelasnya ingat, waktu itu tidak ingat ya, hanya ao saja ya. Kemudian di sana kita mengingatkan lagi. Kita baca keyakinan kelasnya dari 1 sampai 5. Kemudian tanyakan lagi, kamu melanggar yang mana? Lalu bisa dia menjawab, menghargai orang lain. Bisa dia. Tapi ada juga yang tidak terjawab dari mana, yakni pertanyaan kenapa melakukan itu selalu tidak dijawab. Karena kenyataannya ini dia mengulangi perbuatan yang sama tapi terhadap anak yang berbeda. Ini yang kasus 3 ini dia lagi, Mahadi lagi. Nah, di sini juga pada saat kasus 3 ini saya tanyakan alasannya tidak terjawab. Jadi sampai saat ini saya belum tahu apa sih kebutuhan dasar yang coba Mahadi penuhi. Apakah ingin diakui oleh teman-temannya? Apakah ingin mendapatkan kesenangan? Tidak bisa diakui. Itulah ikhtiar kita ya. Masalah hasilnya itu bukan hanya kita yang menentukan.
jadi beban. kayaknya stres, berpikir, terus kita gerak-gerak, atau marah-marah ya, sampai segini sangat berbeda. Lalu anak itu lagi juga marah, dan memberikan konsekuensi anak itu lagi juga marah. Alangkah baiknya kita lakukan aja resolusi. Kan hidup kita jadi bahagia dan damai. Kita cuma bertanya aja pada murid, kamu sadar nggak kamu salah? Ya santai, hidup kita tidak ada beban. Itu yang disebut dengan kurikulum merdeka, memerdekakan guru, memerdekakan murid. Masalah hasilnya bukan hanya kita yang menentukan, tapi begitu banyaknya faktor. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya? Jelas? Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sesi testimoni yang minta kesukarelaan teman-teman sebagai volunteer, sukarelawan satu orang aja, untuk memberikan testimoni atas kegiatan hari ini. Ya boleh berupa pesan dan pesan apa saja, perasaan boleh. Oke, silakan satu orang. Mungkin itu boleh. Atau teman yang lain juga boleh. Siapa yang mau memberikan testimoni? Oke, terus. Ada di sana juga kelihatan. Ada berdiri terus. Atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini yang dilaksanakan oleh Ibu Putri Krishna Sulistian dalam kegiatan guru penggerak yang angkatan 6 dari Kabupaten Ungaran. Dan mudah-mudahan nanti pada kegiatan selanjutnya mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerti apa yang harus dipenuhi. Misalnya contoh ini harus 10 orang begitu nih. Jadi untuk kedepannya untuk mudah-mudahan kegiatan yang bisa laksanakan lebih lancar. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Krishna Menurut Ibu, apakah kegiatan ini bermanfaat? Jadi menurut Ibu, kalau di sini Krishna sebagai guru penggerak, dan terima kasih juga Bu Krishna mengikuti guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi Ibu dan bagi teman-teman juga.